Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Renegade Immortal. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya. Atau silahkan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Wang Lin pisah dengan si Tunan karena mereka mau menempuh jalan hidup masing-masing, di sini Wang Lin akhirnya sampai juga ke planet Heavenly Fortune nih guys. Yang mana saat itu Wang Lin menyembunyikan tubuh dewanya di luar planet tersebut agar tak menarik perhatian kultivator di planet Heavenly Fortune. Saat itu Wang Lin mulai mendekati planet itu hingga akhirnya dia dihentikan oleh penjaga perbatasan. Yang mana Wang Lin berkata kalau dirinya datang atas panggilan Yun Tianze. 为防被看出修炼古神之体，这天陨星的良机。Wang Lin yang diperbolehkan masuk ke dalam planet Heavenly Fortune karena dia emang udah ditungguin oleh Yun Tianze. Hal itu pun membuat Wang Lin jadi makin lebih waspada lagi. Seolah-olah dia sedang masuk ke kandang singa yang udah siap menerkam mangsanya kalau lengah dikit. Setelah itu Wang Lin pun sampai di sekte Heavenly Fortune, di mana Yun Tianze pun dapat pertanyaan dari muridnya yang bernama Zhao Xingxia perihal perekrutan Wang Lin secara pribadi dulu. 我来天陨星之事从未告知旁人，师祖已经等你多时，没想到区区数百年时间，此人不过记名弟子，也需入门3个月。朱雀星王林。 Tian Yunze yang saat itu nyuruh kedua muridnya untuk menguji Wang Lin dengan 3 jenis ujian. Di sini muridnya yang bernama Zhao Wan pun kesal kalau ada murid berbakat dari planet lain yang akan pasti merebut perhatian sang guru. Saat itu Zhao Xingxia pun bertanya kepada Wang Lin apakah dia udah siap menjalani 3 ujian untuk masuk ke sekte tersebut. Pada saat itu Wang Lin pun menerima ujian itu nih guys, yang mana ujian pertama adalah ujian manusia. 得到师尊真传，带他去紫云阁。能被师尊看中，是他的功劳，需有3关之礼。你看来你的紫云阁要易主了。 Wang Lin yang saat itu melihat sosok Lim Wan muncul di hadapannya, hal itu pun membuat Wang Lin mulai paham tuh kalau ujian manusia ini berfokus pada keteguhan hati Dao seseorang untuk menerima kenyataan terpahit semasa hidup. Sedangkan di sisi lain Zhao Xingxia dan Zhao Wan khawatir banget kalau Wang Lin bakal menggeser posisi mereka di sekte tersebut. Karena dulu ada jenius muda bernama Sun Yun yang mau jadi murid langsung Tian Yunze tapi dia minggat. 但孙云可是当年我们紫宗的天运。你可知当年孙云选的是什么？要么斩幻而出，都可通关。 Wang Lin yang saat itu masuk dalam siklus kehidupan semasa dia masih hidup bersama dengan kedua orang tuanya dulu. Di sini tuh Wang Lin seperti rada hilang ingatan tuh guys. Seolah-olah dia mulai lupa dengan tujuan ujian tersebut. Di sini Wang Lin merasa ada yang aneh nih, karena dia mau bikin patung kayu seseorang yang sangat penting tapi dirinya lupa wujudnya. Setelah itu Wang Lin pun dikejutkan dengan kematian kedua orang tuanya di sana yang tewas diterkam binatang buas. 村里好多人一起去呢。就你们2个上山，不安全吧？爹，娘。 Wang Lin yang saat itu mengalami rasa sakit kehilangan orang tuanya lagi karena dia dulu benar-benar terpukul banget. Di sini tuh Wang Lin pun dikirim kembali ke masa titik awal lagi dan mengulanginya dari awal kembali. Di momen ini Wang Lin mulai sadar tuh kalau dirinya udah mengulangi ujian manusia ini berpuluh-puluh kali. Kata Yun Tianze, kenapa Wang Lin mencegah kematian orang tuanya itu kalau bisa segera keluar dari tempat itu kalau dia emang pengen keluar. 每一世，他们都会同样的遍寻意识循环。
Wang Lin yang memutuskan untuk memanfaatkan tempat tersebut agar hati Dounya lebih kuat lagi. Hal itu pun membuat Yun Tianze makin tertarik lagi tuh dengan Wang Lin. Karena tentu aja jarang banget ada anak muda yang punya tekad sekuat Wang Lin untuk berbakti kepada orang tuanya. Walaupun semua ini hanya ilusi semata. Melihat hal itu, Zhao Xingxa dan Zhou Wan pun mulai kesal. Yang mana Zhou Wan mulai mengganggu Wang Lin agar gagal. 自然。你真的还要继续吗？第84次要开始了。此次留不得，要不。 Wang Lin yang saat itu menantang Zhou Wan supaya jangan mengganggu ujiannya kala itu. Di momen ini sih Wang Lin pun membuat beberapa tempat tinggal semua orang-orang terdekatnya di sana. Bahkan Wang Lin juga menyelesaikan semua patung kayu orang-orang yang dia sayangi pula. Kemudian Wang Lin yang udah puas melepas rindu dengan semua orang terdekatnya, dia pun mulai keluar dari sana. Dan sekarang lanjut ke ujian berikutnya, yakni ujian bumi. Wang Lin yang saat itu dihadapkan dengan penjaga alam bawah dunia ujian bumi. Saat itu sih Wang Lin heran banget tuh, kenapa penjaga tersebut lembek banget. Namun saat dia regenerasi lagi, kemudian jadi lebih kuat dan begitu terus polanya, maka Wang Lin memutuskan untuk nyerah aja. Karena ujian ini jelas-jelas mau menguji kekuatan asli Wang Lin. Yang mana Zhou Wan sendiri sih emang bermaksud mau bikin Wang Lin gagal kala itu. 我便能体现出多少修为。战胜如风，乃地之官第10。 Wang Lin yang saat itu heran banget kenapa dia malah dibawa pergi ke ujian langit yang merupakan ujian terakhir. Padahal harusnya tuh ujian ketiga ini gak bakal ada jika Wang Lin nyerah. Ditambah lagi ujian langit tersebut langsung mengukur seberapa kuatkah hukum konsepsinya Wang Lin. Di sini Wang Lin yang merasa kalau Yun Tianze mau mengungkap kekuatan aslinya Wang Lin, tanpa pikir panjang Wang Lin pun nyerah lagi di ujian kali ini. Wang Lin yang saat itu dihampiri oleh Zhao Xingxa dan dapat sambutan kalau dia tuh diterima masuk sekte Heavenly Fortune. Wang Lin saat itu tuh cukup kaget banget nih. Padahal dia udah nyerah di 2 ujian tapi tetap aja diterima. Dalam perjalanan itu, Wang Lin pun dapat informasi nih kalau murid Yun Tianze ada banyak jutaan orang dan dipecah menjadi 7 aliran warna. Untuk murid pakaian ungu adalah murid paling lemah tapi rata-rata kekuatannya di ranah perubahan jiwa. 师尊名下弟子皆按7色分，不知天运子前辈，师弟随我来。师尊已经交代，见过大师兄。入门略早一些，你可以唤我大王林师弟，在下赵兴煞。 Wang Lin yang saat itu diminta pergi ke Pavilion Ziyun sebagai tempatnya beristirahat ke depan. Dia pun OTW ke sana tuh, tanpa didampingi oleh Zhao Xingxa yang saat itu ada urusan lain. Namun Wang Lin kala itu malah diusir oleh murid perempuan bernama Jin Ye yang saat itu bilang kalau pavilion tersebut milik seniornya. Di momen ini Wang Lin pun pergi dari sana sambil bertanya-tanya apakah dia sedang diadu domba dan sedang diuji oleh Zhao Xingxa. 去向西，便是紫云阁所在，你可自行前去。云阁百里之内，在下紫气新弟子王林。 你是谁？ Wang Lin yang saat itu pergi ke tebing dekat Pavilion Ziyun untuk membuat goa tempat tinggal sementara. Saat itu sih Wang Lin fokus untuk berkultivasi, menyerap energi spiritual di tempat itu aja dulu sambil nyari solusi. Namun baru 3 hari dia bikin tempat tinggal, Wang Lin dihampiri oleh Jin Ye yang saat itu cepu bawa 2 tetua penegak hukum. Yang mana datang-datang langsung bilang Wang Lin melanggar aturan sekte Heavenly Fortune. 便是存心在试探我的虚实，倚天运子的神通。见你在一炷香内将此地，是谁在这里开辟洞府？
Wang Lin yang saat itu nurutin permintaan dua tetua penegak hukum itu untuk menghancurkan goa tempat tinggalnya. Di sini tuh tetua itu malah nyuruh Wang Lin ikut dengannya. Katanya dia harus menerima hukuman. Kemudian Wang Lin pun mengeluarkan cambuk ekstrimnya di sana dan langsung menyerang tetua penegak hukum itu sampai tewas karena Wang Lin udah bosen banget ditindas mulu. Melihat hal itu, tetua satunya pun mau ikut nyerang Wang Lin, tapi langsung dibikin tak berkutik karena dia bukanlah tandingannya Wang Lin. Wang Mao本只想潜心修炼。你敢对执法长老出手？ Wang Lin yang saat itu menangkap Jin Ye yang mau kabur dari sana. Saat itu Wang Lin juga menginterogasi tetua penegak hukum itu tuh. Kenapa dirinya dilarang masuk ke pavilion Zion? Sebenarnya dulu ada jenius muda bernama Suyun yang menempati pavilion tersebut, di mana masing-masing jenius yang menempati pavilion tiap-tiap aliran warna dijuluki sebagai murid 7 aliran. Dan konon katanya salah satu dari murid 7 aliran warna itulah yang bakal menerima warisan sejati Yun Tianze. 紫云阁原本是谁在居住？待师尊大人一生收徒七喜，他叛逃师门之后，紫云阁此人名唤孙云，所居之。 Wang Lin yang dapat info kalau banyak yang berspekulasi jika ada murid baru menempati pavilion tersebut maka akan dapat warisan Tian Yunze. Di sini Wang Lin pun langsung menghabisi tetua penegak hukum itu tuh, walaupun dia udah merengek minta ampun. Setelah itu, Wang Lin membawa Jin Ye ke pavilion Ziyun dan nama pavilion itu diubah jadi pavilion Zilin. Tak tanggung-tanggung, Wang Lin juga menghabisi Jin Ye secara terang-terangan untuk menantang siapapun yang tak senang dengan kedatangannya. 放我一条生路吧！我从不是可惜之人，既隐忍不可安生。受人摆布还不自知的蠢货，改名紫灵阁。 Para murid senior yang mulai berdatangan dan berkata kalau Wang Lin udah melanggar aturan sekte mengingat menghabisi sesama murid. Di sini tuh ada satu murid senior bernama Zhao Xinmeng yang saat itu diam-diam mengamati. Kemudian Zhou Wan yang udah muak dengan Wang Lin pun menggunakan perubahan iblis abadi untuk ngasih pelajaran Wang Lin. Tapi sayangnya Wang Lin hanya perlu menggunakan teknik jari transformasi iblis aja udah bikin Zhou Wan tak berkutik sama sekali. 邪魔体，坏我机缘之人，怎可能用这等闪光？ Zhao Xingxia yang saat itu mulai turun tangan ikut bantuin Zhou Wan melawan Wang Lin. Ternyata dia nggak berkutik pula, melawan kereta pemanah dewanya Wang Lin nih guys. Di sini admin rada bingung nih, kenapa kereta pemanah dewa masih di tangan Wang Lin? Padahal kemarin tuh katanya mau dikasih ke Situnan. Saat itu Wang Lin yang mau ngasih pelajaran mereka berdua, muncullah Tian Yunze menghentikan pertikaian tersebut. Sebelum Wang Lin menghabisi mereka berdua di depan murid senior lainnya. Semua murid senior yang saat itu memberi hormat kepada Yun Tianze selaku guru agung besar, dia pun berkata, apakah Wang Lin bersedia jadi murid sejati aliran ungu? Karena bakatnya tuh udah di luar ekspektasi Yun Tianze. Setelah Wang Lin setuju mau jadi murid sejati aliran ungu, semua murid di sana pun diminta Yun Tianze untuk balik ke tempat masing-masing. Sedangkan Wang Lin diberi beberapa pertanyaan perihal dirinya yang punya teknik jari iblis. 你可愿拜我为师？是打算收你做百年记名的师尊？老夫的，想必你身边定有。为我天运子仔细一脉。 Tian Yunze yang saat itu tak mempermasalahkan teknik aliran apapun yang digunakan oleh Wang Lin, asal kalau hati dao milik Wang Lin masih di jalan langit, maka tak perlu ada yang dikhawatirkan. Untuk sekarang, Wang Lin diminta untuk berkultivasi dan memanfaatkan apa yang ada di Sekte Heavenly Fortune, karena 3 tahun lagi akan ada perayaan besar.
Setelah Tian Yunzi pergi dari sana, Wang Lin pun mulai menyimpulkan jika Tian Yunzi adalah orang yang sangat licik, tapi sistem di sekte itu bisa dikatakan saling terekam satu sama lain. 这是一切随性而为，没有正邪仙魔之分。天陨星修士术法诡谲，只要心存道心，这世间一切均是。 Waduh, kira-kira nasib Wang Lin ke depannya gimana tuh guys? Apakah kasusnya sama seperti Qian Feng dan Liu Mei yang mau dimanfaatkan oleh Zhu Jueze selaku pemimpin planet? Ya, mari kita tunggu saja ya, karena episode berikutnya rilis minggu depan. Akhir kata, terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye!